Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat dan nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada kita dengan ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Dan bersolawat juga kita kepada junjungan alam Sayyidul Anbiya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Yang Rifki muliakan, pengurus masjid beserta para jamaah yang telah meluangkan waktunya untuk meramaikan peringatan Isra wal Mi'raj baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, Rifki diberi kesempatan pada saat ini untuk memberikan sedikit tausiah kultum, dan Rifki akan membawakan tema tentang keutamaan sholat. Apa sih sholat itu? Makna sholat itu apa sih? Banyak orang yang bertanya seperti itu. Apa sih arti sholat yang kita kerjakan 5 kali dalam sehari? Arti sholat yang kita kerjakan itu adalah doa. Kenapa sholat disebut dengan doa? Hampir semua bacaan sholat yang kita baca mengandung doa. Karena ketika seseorang melakukan sholat, dia sedang berinteraksi dengan Allah. Allah sedang melihat dia, bagaimana cara dia beribadah kepada Allah, khusyuknya dia kepada Allah. Maka orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya, dia merasa sholatnya itu nikmat sekali. Dia menikmati sujudnya, dia menikmati rukuknya. Kenapa? Karena hatinya bersambung dengan Allah. Bahkan diceritakan di zaman dahulu ada seorang wali yang dia tidak pernah sedih dalam kehidupannya. Lalu ditanya, wahai wali, kenapa engkau ini tidak pernah sedih dalam kehidupanmu? Apa kata wali tersebut? Bagaimana aku bisa sedih di dalam kehidupanku kalau seandainya Allah Rabbku mau diajak berbicara dan Allah mau berbicara denganku. Makna dari perkataan wali tersebut adalah sholat. Ketika kita sholat, kita sedang berbicara dengan Allah, sedang mengadu kepada Allah. Maka dari inilah sholat dimaknai dengan doa. Dan sholat ini adalah hukumnya wajib. Seluruh umat muslimin di dunia ini, dimanapun, di Malaysia, di Singapura, di Amerika, semuanya wajib melakukan sholat. Ketika dia tidak melakukan sholat, maka diancam dia imannya keluar daripada Islam. Maka oleh karena itu kaum muslimin rahimakumullah, jangan pernah kita tinggalkan sholat. Karena sholat ini adalah intisari daripada ibadah. Ibadah yang kita lakukan intisarinya kepada sholat. Sholat adalah ibadah yang dimana langsung menghubungkan kita kepada Allah. Bahkan sampai dikatakan, jika hidupmu ingin sempurna, jika hidupmu ingin bahagia, maka perbaikilah sholatmu. Apakah perkataan itu betul? Betul. Jika sholat seseorang itu baik, maka baiklah seluruh amalnya. Akan tetapi jika sholat seseorang itu buruk, maka buruklah seluruh amalnya. Kenapa bisa begitu? Seperti Rifki katakan tadi, sholat itu adalah intisari daripada ibadah. Maka hadirin wal hadirat rahimakumullah, sebesar apapun dosa yang pernah kita lakukan, kita ini manusia kan, nggak ada yang jin kan sini kan, nggak ada kan, manusia semua kan. Kita ini nggak ada yang nggak berdosa. Yang nggak berdosa di sini angkat tangan. Nggak ada sini yang nggak berdosa.
pasti semuanya pernah berdosa. Akan tetapi ingat, Allah Maha Pengampun. Sebesar apapun dosa yang kita lakukan, jangan pernah sekali-kali kita tinggalkan sholat ini, kaum muslimin. Jangan pernah seumur hidup, mau berapapun usia kita, mau udah 100 tahun pun usia kita, jangan pernah tinggalkan sholat. Karena sholat itu adalah tali hubungan kita dengan Allah. Ketika kita tidak sholat dengan sengaja, maka tali hubungan itu akan putus. Ketika tali hubungan itu akan putus, maka tidak ada tali hubungan yang lain. Dan sholat itu adalah tiangnya agama. Masjid ini, kalau seandainya masjid ini tidak ada tiang, apakah masjid ini akan berdiri kokoh? Enggak. Masjid ini akan rubuh kalau tidak ada tiang. Seperti itulah agama. Agama kalau tidak ada tiang akan roboh. Satu orang tidak sholat, satu tiang roboh. Bagaimana kalau tidak ada orang yang mau sholat lagi? Maka kita bersyukur 95% umat Islam mau sholat, meskipun itu ada yang bolong-bolong. Mudah-mudahan semua kita dijaga imannya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita kelak dikumpulkan di surga bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian yang dapat Rifki sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan, karena kebenaran hanyalah milik Allah dan kesalahan terdapat pada diri Rifki sendiri. Afwan minkum wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.